Shalom, puji Tuhan, bersama dengan kami di dalam renungan online, ibadah online pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala dan menyatukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar untuk mengenal isi hati-Mu, karena kami percaya ketika kami melakukan kehidupan kami seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau telah rancangkan dalam hidup kami, maka semuanya akan menjadi baik-baik. Ajari kami Tuhan, urapi kami, berkati setiap daripada kami, sehingga beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa gaya hidup atau lifestyle itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita memasuki masa-masa di mana terjadi gejolak mungkin secara perekonomian, gejolak secara kesehatan seperti masa-masa sekarang, bahkan beberapa saat ke depan setelah pandemi COVID-19 ini. Bukan kebetulan saudaraku bahwa di Alkitab Rasul Paulus sudah menuliskan ketika pada zaman Rasul Paulus pelayanan memang ada masa-masa sulit di mana di Yerusalem banyak orang mengalami kelaparan dan masa itu tidak berlalu dengan cepat sekali, tapi makan waktu bertahun-tahun. Dan Rasul Paulus telah menuliskan di dalam 2 Timotius 2 ya, bagaimana sebagai orang-orang Kristen, anak Tuhan, kita semua harus mempunyai gaya hidup yang bisa mengakomodir, yang bisa membuat kita mampu melewati masa-masa penderitaan. Kita akan baca mulai dari 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 3-6, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada 3 gaya hidup yang kita harus pelajari, yang Rasul Paulus telah tuliskan di 2 Timotius 2, supaya setiap daripada kita boleh menjalani kehidupan di dalam masa penderitaan ini dengan lebih baik. Karena saya percaya gaya hidup sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa melewati semua permasalahan yang ada dan yang akan ada di masa depan. Yang pertama kita bicara mengenai gaya hidup seorang petani. Di sini kita melihat bahwa seorang petani itu biasanya mempunyai suatu pengharapan. Biasanya petani ini memberi dalam arti menabur. Jadi yang dipakai adalah prinsip tabur tuai. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 6 tadi dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5-6. Memang tidak ada tuaian jika kita tidak menabur, dan prinsip tabur tuai tidak akan hilang selama masih ada matahari. Jadi kita tidak akan lepas dari prinsip tabur tuai. Jadi di masa penderitaan bukannya kita malah tidak nabur, seharusnya kita malah harus
menabur. Bahkan menabur itu sesuatu yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Jadi sebagai seorang petani, kita tuh harus bukan hanya menabur, kita harus menjadi pekerja keras, saudaraku. Harus rajin. Jadi semasa makin sulit keadaan perekonomian, semasa makin berat kondisi kehidupan, maka bukannya kita harus makin rileks, tapi kita harus semakin rajin seperti petani yang tidak pernah berhenti untuk bekerja, selalu menabur benih, memberi, ya, memberi dalam arti kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan dalam perekonomian, ada kemungkinan mereka mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan mengalami kebangkrutan, ya, di mana mungkin Tuhan mempercayakan lebih kepada kita dalam banyak hal, ya, bukan melulus dalam materi, tapi dalam hal-hal yang lainnya. Kita sebisa mungkin sebagai menganut gaya hidup petani, kita harus memberi, menabur, menolong. Karena saya percaya taburan kita tidak akan sia-sia. Pada satu saat nanti kita pasti akan menuai ketika taburan kita telah terjadi. Bukan itu saja, saudaraku, kita juga harus mengerti waktu dan mengerti musim. Sebagai seorang petani harus bisa melihat kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu untuk menabur, kapan waktu untuk menuai. Demikian pula dengan waktu yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa kita dalam roh, kita ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita merasakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Sedemikian banyak terjadinya bencana di mana-mana. Dan itu semua bukan tidak pernah ditulis, tapi sudah semua ditulis di Matius 24. Pada hari-hari Tuhan akan banyak sekali terjadi hal-hal yang kita akan tahu. Memang kita tidak tahu kapan, tapi kita bisa merasakan. Sebagai gaya hidup seorang petani, kita harus mengerti waktu dan mengerti musim. Sudah bukan waktunya lagi kita menunda-nunda untuk kita menabur. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi bahkan ketika kita melihat di beberapa kisah daripada tokoh Alkitab, ketika mereka tidak mau memberi, mereka bahkan mengalami hal yang tidak baik. Kita lihat di Yeskiel 16 ayat 49, di mana Tuhan mengatakan, lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi ketika kita tidak memberi, kita tidak menolong, di mata Tuhan kita dianggap bersalah. Apalagi kalau kita diberi kelebihan dalam kehidupan, tapi kita tidak mau memberi. Sama seperti ketika Onan. Ketika Onan disuruh oleh papanya Yehuda untuk menghampiri istri kakaknya yang telah meninggal. Kakaknya ketika kakak dari seorang laki-laki di dalam sebuah rumah tangga orang Yahudi itu meninggal, maka adiknya harus menggantikan kakaknya untuk supaya kakaknya bisa memiliki keturunan. Tetapi Onan dengan sengaja tidak mau memberikan spermanya kepada iparnya atau istri almarhum kakaknya, sehingga tidak terjadi pembuahan atau kakaknya akhirnya tidak mendapatkan keturunan. Karena apa? Karena Onan tahu dan Onan tidak mau melakukan hal itu. Maka hal itu dianggap jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuh Onan. Di Kejadian 38 ayat 8 sampai 9. Jadi memberi, saudaraku, itu adalah gaya hidup dari orang Kristen. Sebagai petani kita harus rajin bekerja keras, kita harus selalu memberi. Kita harus juga mengerti musim, mengerti waktu. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah sudah dekat dengan hari Tuhan. Maka kita tidak boleh menunda-nunda lagi apa yang harus kita lakukan. Seperti Dalai Lama katakan, belas kasihan itu bukanlah mengenai keagamaan, tetapi kemanusiaan.
bukanlah kemewahan, tetapi dibutuhkan untuk kedamaian dan stabilitas jiwa kita. Jadi sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Kita tahu dunia ini banyak orang menderita, tapi kita tahu juga banyak orang juga diberkati. Kalau kita termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan, maka kita harus mau untuk selalu berbelas kasihan, memberi kepada sesama kita. Tidak selalu harus materi, tapi kita harus memberi apa yang kita punya. Itu adalah gaya hidup sebagai petani. Yang kedua, gaya hidup sebagai prajurit. Prajurit kita bicara warrior ya, masuk di dalam peperangan. Orang yang penuh dengan dedikasi, dengan kasih ya, dengan penyembahan. Yang pertama, sebagai prajurit kita harus taat pada otoritas. Dalam hal ini, kalau di dalam hal kerajaan, nilai-nilai kerajaan, sebagai seorang prajurit harus menyembah rajanya, harus taat pada pimpinan. Saudara tahu kita dalam masa-masa pandemi ini kenapa di beberapa tempat terjadi lonjakan yang begitu besar dibandingkan tempat-tempat lainnya. Itu karena apa? Karena banyak dari penduduk atau masyarakatnya mungkin kurang menyadari ketaatan, kurang punya ketaatan terhadap otoritas. Misalnya ketika otoritas kesehatan dari pemerintah setempat mengatakan harus pakai masker, jangan bergerombol, jangan melakukan aktivitas dalam jumlah kerumunan yang banyak untuk mencegah terjadinya penularan COVID. Tetapi karena kurangnya ketaatan, kurangnya kesadaran, sehingga mereka akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga di beberapa tempat, memang tidak semua, di beberapa tempat terjadi lonjakan penularan COVID yang luar biasa. Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan kita semua bahwa kita sebagai prajurit gaya hidup pertama adalah taat kepada otoritas. Kalau kita ditempatkan di negeri di mana kita ditempatkan, kita harus taat kepada otoritas di tempat atau negeri yang Tuhan sudah taruh kita semua. Jadi ini adalah value atau nilai kerajaan yang sangat penting untuk kita lakukan. Kedua, disiplin, saudaraku. Sebagai prajurit, kehidupan disiplin adalah salah satu kehidupan yang tidak akan lepas. Saya sendiri pribadi, saya pernah mengikuti latihan sebagai pembina rohani dari Dispintalat ya, atau Angkatan Darat. Saya pernah dilatih di Rindam Jaya di Jakarta ya, di markas, untuk bersama-sama dengan kurang lebih 25 sampai 20, hampir 30 orang ya, beberapa pulang tidak jadi ikut. Itu kami ditempatkan di sebuah barak bercampur dengan tentara lainnya, dan kami dilatih untuk menghidupi kehidupan sebagai prajurit, sebagai tentara di dalam barak. Jadi tidur atas bawah ya, satu barak, dan setiap berapa jam sekali diberi giliran untuk ganti shift jaga malam. Jadi tidak ada satupun dari kita, tidak peduli kita statusnya apa, selama kita latihan sebagai prajurit, kita harus berdisiplin. Jam sekian sampai jam sekian bangun, pakai seragam lengkap, bawa senjata lengkap, kita giliran jaga malam. Kita mandi bersama-sama jamnya, bahkan beramai-ramai juga. 25 orang itu satu kamar mandi, 2 ya waktu itu. Terus makan juga sama-sama, mulai sama-sama, berhenti sama-sama. Bahkan kita untuk pamit ke kamar kecil pun kita harus minta izin. Kalau tidak diberi izin, kita tidak bisa meninggalkan tempat. Itu adalah kehidupan dari prajurit ya. Disiplin, taat pada otoritas, disiplin. Lalu selalu siaga tempur ya, jaga malam terus meskipun tidak dalam kondisi perang. Karena seorang prajurit memang dipersiapkan untuk tempur. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan. Banyak dari anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga itu sedang dalam peperangan dengan kerajaan maut. Ya, jadi kita tidak pernah bisa lengah. Ketika kita lengah, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum
mencari mangsa, tidak pernah tidur. Jadi sebagai prajurit atau anak-anak Tuhan, kita harus selalu siaga tempur. Ya. Terus berikutnya adalah kita tidak berjuang sendiri, saudaraku. Jadi harus ada teamwork. Karena kita berjuang sebagai prajurit, tidak pernah seorang prajurit itu maju ke medan tempur berangkat sendirian. Tapi kita bersama-sama dengan teamwork. Jadi sangat penting untuk kita saling mengerti, menjaga keseimbangan dengan saudara seiman kita. Karena kita bersama-sama di dalam pertempuran untuk menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Sehingga terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Dan kita juga harus mengerti perbedaan antara pertempuran dengan perperangan. Kita mungkin boleh kalah dalam satu pertempuran, tapi kita pasti tidak akan kalah dalam peperangan. Karena Alkitab sudah menyebutkan bahwa iblis akan kalah pada akhirnya. Akan dihukum, dibuang ke jurang maut. Kita pasti menang dalam peperangan. Itu yang kita harus mengerti. Beda antara pertempuran dengan peperangan. Di 2 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan seperti ini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi kalau kita hidup sebagai prajurit Tuhan, melakukan agendanya Tuhan, melakukan ceritanya Tuhan atau His story, ceritanya Tuhan, agenda itu. Kita jangan khawatir, jangan pusing dengan hal-hal mengenai bagaimana nanti bisa mencukupi ini, bagaimana nanti bisa mencukupi itu. Karena tidak ada dan tidak pernah dalam sejarah seorang prajurit disuruh oleh negaranya maju dan dia harus membiayai peperangannya sendiri. Karena Tuhan yang menyediakan. Tapi pastikan saudara bahwa kita ada di dalam agenda Tuhan. Kita betul-betul melakukan kehidupan kita sebagai prajurit yang melakukan kehendak Tuhan, bukan kemauan sendiri. Jadi penting sekali kita mengerti ya bahwa sebagai prajurit kita harus punya nilai-nilai kerajaan dan kita juga punya panggilan, saudaraku. Panggilan untuk berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Karena sebagai prajurit kita harus mempersembahkan sesuatu kepada raja kita. Kita harus berbuah, memberikan buah, hasil. Karena di Matius 3:10 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di Yohanes 15 ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di sini dikatakan bahwa kita supaya bisa berbuah, kita diibaratkan seperti pohon anggur. Pohon anggur, rantingnya pohon anggur yang punya buah itu harus menempel pada pokok anggur. Pokok anggur adalah apa? Yesus. Ketika ranting itu tidak menempel, tidak mungkin ranting itu akan bisa mengeluarkan buah. Sama seperti kehidupan saudara dan saya sebagai prajurit Kristus. Ketika kita tidak melekat kepada Yesus, kita tidak masuk dalam penyembahan. Karena di dalam prajurit kita, kehidupan kita adalah menyembah menuruti kehendak Tuhan. Ketika kita menyembah, kita melekat pada Yesus, maka Yesus akan membuat kita berbuah. Itu adalah gaya hidup dari prajurit. Jadi sebagai prajurit, pertama kita taat kepada otoritas. Kita harus disiplin, selalu siap tempur ya, siaga tempur. Ibaratnya kalau prajurit senjatanya tidak boleh ditinggal. Berjuang bersama, teamwork, dan kita harus mengerti bahwa di dalam peperangan kita nantinya, kita semua pasti sudah menang. Karena Alkitab sudah mencatat bahwa iblis pasti kalah. Dan saudara, kita jangan lupa kita harus berbuah karena sebagai prajurit kita harus mempersembahkan. Dan sebagai prajurit kita harus hidup di dalam penyembahan. Karena ketika kita melekat kepada Yesus, maka Yesus akan membuat kita
berbuah. Yang ketiga, saudaraku, adalah gaya hidup sebagai atlet atau orang yang punya target, punya misi ya. Orang yang selalu bertanding. Pertama, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, sebagai atlet, kita itu bukan hanya masuk ke dalam gelanggang pertandingan kan duduk menonton pertandingan, tetapi kita harus ikut bertanding, kita harus ikut berlatih, melatih ibadah kita harus menguasai diri, kita harus menyelesaikan pertandingan untuk mendapatkan target, mendapatkan medali. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Jadi kita harus ikut bertanding, saudaraku. Karena kita tidak bisa hanya sebagai penonton, sebagai orang Kristen kita hanya tidak bisa datang ke gereja lalu duduk diam melihat, menikmati pujian penyembahan, menikmati khotbah-khotbah yang mungkin menyenangkan hati, membuat kita tertawa, membuat kita senang, kerasan ya. Tapi kita harus ikut bertanding, saudara. Kita harus ikut berlatih, melatih ibadah kita. Kita bertanding karena kita adalah atlet. Kita harus juga menguasai diri kita. Dan kita harus punya target dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan pertandingan dengan tetap setia. Sebagai seorang atlet, kita harus mengerti bahwa kita punya satu target untuk kita capai, untuk kita raih. Seperti atlet yang masuk ke dalam pertandingan, tidak ada satupun dari mereka yang mau keluar tanpa mencapai apapun dalam pertandingan mereka. Tapi mereka punya pengharapan, mereka punya target untuk mereka selesaikan, yaitu apa? Menang, mendapatkan medali. Begitu pula setiap daripada kita. Ketika kita menyelesaikan pertandingan dengan kita, saya percaya setiap daripada kita akan memperoleh medali seperti yang telah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Saudara, kita tidak bisa sebagai atlet, kita misalnya mau belajar berenang. Kita tidak bisa belajar berenang itu hanya dengan menonton videonya orang berenang. Lalu diberikan instruksi. Oh harus begini, tangannya harus diangkat, lalu tangannya harus naik, badannya harus diputar dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara. Tapi kita harus sendiri masuk ke dalam kolam renang dan melatih diri kita sendiri. Jadi menjadi atlet membuat kita menjadi pelaku di dalam ibadah kita kepada Tuhan, di dalam gereja. Kita tidak bisa hanya sekedar mendengarkan ceritanya orang. Firman Tuhan diberitakan, kita mendengar, kita mengerti, tetapi kita tidak melakukan. Tidak bisa, saudaraku. Sebagai seorang atlet kita harus melakukan apa yang kita dengar, kita harus melatih apa yang kita dengar. Kalau kita lihat di gereja sekarang hari-hari ini, sebelum terjadi pandemi COVID, banyak jemaat datang ke gereja. Mereka menikmati pujian penyembahan di dalam gereja. Mereka menikmati kenyamanan-kenyamanan yang disediakan di dalam gereja. Bahkan mereka menikmati banyak khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Tetapi sedikit dari mereka, tidak semua, mau untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi sebagai seorang atlet, saudaraku, kita harus sadar bahwa firman Tuhan diberitakan bukan hanya untuk kita dengarkan, bukan hanya untuk memberikan kelegaan jiwa, bukan hanya untuk menyenangkan hati kita. Ibadah-ibadah kita lakukan bukan hanya membuat jiwa kita menjadi senang, tetapi Tuhan minta kita menyembah di dalam roh dan kebenaran untuk supaya gereja Tuhan hari-hari ini boleh lahir murid-murid yang punya gaya hidup seperti atlet, yang bukan hanya mendengar, mengerti,
tapi melakukan, bahkan ikut bertanding, menguasai diri mereka dan punya target dalam kehidupan mereka. Jadi ada 3 gaya hidup, saudaraku, yang ketika Rasul Paulus tulis kepada Timotius, pada zaman Rasul Paulus, pada waktu itu banyak orang menderita di Yerusalem karena terjadi kemiskinan, terjadi kelaparan yang hebat. Dan hari ini Tuhan izinkan dunia mengalami pandemi COVID, dan Tuhan izinkan banyak negara mengalami kemerosotan perekonomian, bahkan banyak yang memprediksikan akan terjadi bisa makan waktu cukup lama, bahkan melebihi daripada tahun 2020. Saya percaya ketika kita mau melihat apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus dan kita mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan dengan gaya hidup sebagai petani, gaya hidup sebagai prajurit, dan gaya hidup sebagai atlet, kita semua akan bisa melewati masa kesulitan ini dan keluar tetap menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh mengerti untuk memiliki gaya hidup yang tepat di dalam menghadapi penderitaan yang sekarang sedang terjadi. Di mana kami harus punya gaya hidup seperti seorang petani, seperti seorang prajurit, dan juga seperti seorang atlet. Karena kami bukan hanya mau mendengar, mengerti, tapi kami mau mendengar, mengerti, dan kami mau melakukan. Sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap daripada kami dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi, selalu menuntun setiap langkah kami, dan selalu membuat kami hidup menjadi berkat. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.